Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Qobus Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Qobus Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini saya akan memberikan materi di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke 112 di Al-Quran, terdiri dari 2 ayat. Dan surah ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, suatu surah yang turunnya di kota Mekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahut samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku semuanya, kita sudah tahu bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu sosok manusia. Yang tentunya manusia berbagai macam karakter, berbagai macam ragamnya. Tetapi sahabatku semuanya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, semuanya kehidupan yang ada di dunia ini bersumber dari air. Begitupun kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu tetes air mani yang sangat hina sekali dan menjijikkan ya. Dan itulah Allah. Dari satu tetes air mani kita dijadikan manusia yang bagus rupanya, dan juga Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Semuanya berpasang-pasangan, sahabatku. Itulah kekuasaan Allah, itulah kebesaran Allah. Dari satu tetes air mani, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi binatang, ada yang menjadi apa lagi? Banyak sekali ya. Terus tumbuh-tumbuhan juga. Tumbuh-tumbuhan siapa sih yang menjadikan menjadi berkembang, berbuah? Dialah Allah, Sang Maha Pencipta, Allah Tuhan kita semuanya. Sahabatku semuanya, yuk kita bertafakur. Dari satu biji aja, sahabatku ya, dari satu biji cabai atau tomat disimpan di tanah ya, sahabatku, disiramin oleh air dan akan lihat tumbuh. Si biji itu akan tumbuh keluar, hidup. Itulah sahabatku.
Air adalah sumber kehidupan. Begitupun kita manusia, Allah ciptakan dari setetes air mani yang hina, menjadilah sosok manusia yang berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sahabatku. Dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkembang biak ya, menjadi banyak. Ada kita dikasih mata, sahabatku ya. Ada dikasih mulut untuk bisa berbicara, dikasih hidung untuk bernafas, sahabatku. Dikasih telinga untuk bisa mendengar, dikasih kaki untuk bisa melangkah, dikasih tangan untuk bisa menggenggam ya, dan bisa berjalan sana kemari. Itulah Allah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu sempurna menciptakan makhluk-makhluknya. Tidak ada yang tidak sempurna. Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sahabatku. Kita dikasih hawa nafsu, dikasih lagi hati, dikasih lagi pikiran, ya. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sahabatku, tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, dan semua gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas tidak ada namanya disebut di ayat-ayat ini. Begitulah ikhlas, sahabatku. Kalau masih disebut berarti kita belum ikhlas ya. Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Kita apapun hanya untuk Allah. Karena Allah lah Sang Maha Pencipta. Allah yang Maha Kaya. Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Itulah Allah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, katakan bahwa Allah yang Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tunggal, sahabatku ya. Yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, matahari, bulan, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita mohon kepada Allah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak, sahabatku ya. Dan tidak pula diperanakan. Tidak punya ayah, ibu, nauzubillah ya. Kalau itu berarti makhluk ya. Allah adalah pencipta langit, bumi beserta isinya. Dialah yang maha besar, dialah yang maha kuasa ya, sahabatku. Jangan sampai kita menuhankan sesuatu, menuhankan makhluk, menuhankan hawa nafsu kita, menuhankan jabatan kita, menuhankan ilmu kita, menuhankan anak-anak kita, menuhankan pasangan hidup kita, menuhankan popularitas kita, menuhankan jabatan kita. Jangan, sahabatku ya. Tuhan kita adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, sahabat. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakannya. Tidak. Allah tidak beranak, sahabatku, dan Allah juga tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada. Sama dengan Allah. Kita manusia sama ya. Manusia sama makan, minum ya. Bernapas, tidur, buang air, makan. Sedangkan Allah
Dia tidak makan, tidak tidur. Ya, Allah mengurus semua makhluknya, sahabatku. Yakinlah, semua yang ada di muka bumi ini sudah siapkan rezeki masing-masing, sahabatku. Jangan takut kita kehilangan rezeki. Jangan takut kita merasa tidak adil Allah itu. Allah Maha Adil, sahabat. Kita sebagai manusia aja yang kurang bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Yuk sahabatku, mudah-mudahan ya, ketika hati kita bertawakal hanya kepada Allah. Allah sendiri yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kita tidak boleh, sahabatku, menggantungkan hati kita, harapan kita kepada siapa? Kepada makhluk. Tapi gantungkanlah harapan kita, ya, semuanya hanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Dialah yang menciptakan siang dan malam silih berganti. Dialah yang memperkembangbiakan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Ada yang menjadi binatang, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi hewan, ya. Semuanya berkembang biak dari satu tetes air, ya. Dari satu tetes air menjadi banyak, jadi berkembang biak, jadi manusia, jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Sumber kehidupan itu adalah air, sahabatku. Semua akan mendapatkan ujian dan semua ada porsi masing-masing. Kita harus beriman kepada qada dan qadar yang sudah Allah tetapkan, ya, di Lauh Mahfuz sebelum kita hidup di dunia ini. Sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah, selalu mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun, syukuri, sahabatku, ya. Karena janji Allah, orang yang akan pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat yang lainnya. Dan tentunya kita juga dikasih hati. Yuk sahabatku, bersihkan hati kita dari iri, dengki, hasud, sombong, yang semuanya itu adalah merusak semua amal kita. Karena benar-benar suatu pencuri yang sangat itu adalah riya, yaitu ingin beramal, ingin dilihat oleh makhluk, ya. Itu semuanya sia-sia, sahabat. Beramal hanya untuk Allah, semuanya hanya untuk Allah. Karena Allah tahu, sahabatku, ya, di hatinya untuk siapa Allah tahu. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau ditandingi dengan sesuatu apapun. Seperti gini, sahabatku, kita terlalu mencintai suatu benda. Contohnya, kita dititipi oleh Allah mobil, ya sahabat. Kemana-mana kita ingat mobil itu. Sampai kita pengennya mobil lagi. Nah, Allah tahu hati kita tuh condongnya kemana. Allah Maha tahu, sahabatku. Dan Allah akan ambil Tuhan itu, ya. Yaitu apa? Mobil, ya sahabatku, ya. Yang selalu ada di hatinya, ya, di pikirannya. Allah ambil, sahabatku, ya. Karena apa? Karena Allah tidak mau disetarakan dengan dunia yang sifatnya sementara, sahabatku, ya. Atau menuhankan makhluk, terus kepikiran aja ke makhluk, hatinya ke makhluk. Itu Allah gak suka, sahabatku. Kita akan dikecewakan dengan sesuatu hal yang mungkin notabene kita itu baik, belum tentu, sahabatku, ya. Semuanya dalam genggaman Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, sahabatku, hanya dengan
pertolongan Allah, kekuatan Allah ya. Kita tidak ada apa-apanya sahabatku ya. Kita diciptakan oleh Allah juga sudah dipasangkan oleh Allah. Tidak bisa kita mengelak dengan semua ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada kita. Itu ya sahabatku. Mudah-mudahan ya sahabatku semuanya, kita semua bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, apalagi besar sahabatku ya. Di dalam anggota tubuh saja kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima sahabatku ya. Penglihatan, mata, hati, mulut, hidung, kaki, tangan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan bersabar di setiap ujian-ujian yang Allah berikan, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima ya, dan sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya ya sudah menonton video ini, dan tentunya ya saya sarankan untuk kalian semuanya ya, kalau kita ada sesuatu ya, jangan curhat ke manusia ya. Kalau kita curhat ke manusia sama saja ya, kita menggantungkan sama-sama lemahnya. Sama-sama kalau kita menyandarkan diri kita kepada manusia, sama saja kita ya menyandarkan diri kita kepada sarang laba-laba yang sama lemahnya ya. Sama lemahnya. Sarang laba-laba kan begitu rapuh. Itu sama kalau kita curhatkan nih kesusahan kita, pengalaman hidup kita kepada manusia. Nah, itu sama saja kita mencurhatkan semuanya kepada yang lemah sama ya. Suatu saat ketika ada masalah, semua aib kita akan dibuka itu ya. Itu makhluk ya, sama makhluk itu punya dosa, sama makhluk itu punya aib ya. Yang seharusnya aib saudara kita itu ditutupi ya, bukan untuk disebarluaskan. Itu adalah dosa sahabatku, tidak boleh ya. Kita harus bisa menjaga lidah kita supaya tidak menyakiti, berbohong, dan fitnah ya. Namimah itu adalah dosa-dosa anggota tubuh kita yang sehingga Allah tidak suka dengan perilaku tersebut ya. Dan Allah juga dikasih kita itu hati ya. Hati untuk apa? Hati isi untuk Allah saja sahabatku ya. Jangan selain Allah. Kalau selain Allah kita akan dikecewakan, dan si hati akan gelisah galau, karena bukan tempatnya ya disimpan sesuatu atau disimpan selain Allah yang akan gelisah ya, kacau balau, dan seharusnya Allah yang ada di dalam hati kita. Terima kasih sahabatku semuanya ya sudah menyimak channel Komon Salim 81 ini. Mudah-mudahan ilmu ini ya bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi ya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.